Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami berusaha mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama di sini. Dan kali ini, kami menemukan sebuah partai luar biasa dari abad 19 lagi, tepatnya pada tahun 1863. Ini adalah partai antara Gustav Neumann melawan Jean Dufresne. Gustav Neumann adalah master catur Jerman yang digambarkan media sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada era 1860-an. Sementara itu, Jean Dufresne juga adalah master catur kuat asal Jerman yang adalah murid dari salah satu legenda besar dunia catur abad 19, Adolf Anderssen. Seperti biasa, kami hanya memilihkan partai-partai istimewa dengan langkah-langkah kejutan, terutama pengorbanan perwira secara spektakuler. Walau berasal dari nama-nama yang mungkin sahabat-sahabat belum pernah atau jarang dengar. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah terkagum-kagum, dan mari kita mulai. Gustav Neumann memegang buah putih dan Jean Dufresne memegang buah hitam. Putih membuka permainan dengan pion E4 dan dijawab hitam dengan pion E5. Gustav Neumann terlihat memang ingin bermain menyerang dengan lanjutan langkah dorongan pion F4 langsung menawarkan pertukaran. Jean Dufresne menolak dan memilih meluncurkan gajah petak gelap ke C5. Ini juga berarti sebuah upaya mencegah putih melakukan rokade pendek. Dan ini adalah formasi King's Gambit Decline Classical Variation atau gambit raja ditolak variasi klasik. Gustav Neumann lanjut dengan pengembangan perwira yaitu kuda ke petak F3. Jawaban hitam adalah pion D6 membuka jalan pengembangan bagi gajah petak terangnya. Putih kemudian meluncurkan gajah petak terang ke C4. Hitam lanjut dengan kuda F6 memberi tekanan pada pion pusat E4. Gustav Neumann mengeluarkan kuda satunya ke petak C3 sambil memberi pengawalan pada pion E4. Jawaban dari Jean Dufresne di langkah kelima ini adalah melakukan rokade sayap raja. Gustav Neumann pion D3 sekaligus memberi jalan bagi gajahnya mengawal pion F4. Hitam meluncurkan kuda ke petak G4. Tentu saja menyasar petak G2 dengan dukungan dari gajah. Gustav Neumann memberi pengawalan untuk petak tersebut dengan menggeser benteng ke F1. Hitam memberi jawaban agresif yang memang sangat masuk akal, yaitu kuda kali pion H2 mengancam benteng. Jika pengorbanan ini diterima dengan kuda kali kuda, maka hitam akan meluncurkan menteri ke-4 skak dan pertahanan putih tentu berada dalam bahaya. Oleh karena itu, di partai aslinya putih tidak memukul kuda, melainkan mengembalikan benteng ke H1 dan kali ini mengancam kuda. Jean Dufresne mengembalikan kudanya ke petak G4. Keuntungan bagi putih adalah terbukanya jalur H, walau tak lagi bisa melakukan rokade sayap raja. Gustav Neumann lalu memajukan menterinya ke petak E2. Hitam memberi jawaban terbaik yaitu gajah F2 skak. Raja putih bergeser ke F1. Jean Dufresne kemudian mengembangkan kuda satunya ke petak C6. Putih mendorong pion F5 dan dengan ini membatasi ruang gerak dari gajah petak terang milik hitam. Hitam memundurkan gajahnya ke petak C5. Gustav Neumann melanjutkan dengan langkah terbaik, yaitu meluncurkan kuda ke G5. Bersama benteng, kuda ini mengincar pion H7 dan di sisi lain kuda hitam di G5 terancam oleh menteri. Di titik ini, jawaban terbaik yang disarankan engine adalah pengorbanan perwira dengan kuda E3 skak. Setelah putih gajah kali kuda, maka hitam gajah kali gajah. Dengan langkah tersebut, minimal gajah putih akan terpukul dan mengurangi armada serangan hitam. Di partai aslinya, hitam memberi jawaban yang sebenarnya juga terlihat masuk akal, yaitu kuda ke H6. Gustav Neumann melanjutkan badai serangan ini dengan mengirim menteri ke petak H5. Hitam memberi jawaban menteri ke E8. Ide yang terlihat adalah percobaan menawarkan pertukaran menteri di langkah selanjutnya dengan mendorong pion ke E6 sambil mengancam kuda. Gustav Neumann membuat keputusan terbaik, yaitu pengorbanan perwira dengan kuda kali pion H7 mengancam benteng. Evolution bar menunjukkan bahwa putih sudah sangat unggul. Hitam menerima pengorbanan raja kali kuda. Putih melanjutkan dengan langkah terbaik lagi, yaitu gajah kali kuda H6. Pertahanan hitam memang sudah sangat sulit diselamatkan, tapi ada hal sangat menarik di sini,
yaitu bagaimana seorang Gustav Newman mengakhiri permainan ini dengan luar biasa ganas. Jadi mari kita perhatikan serius lanjutan permainannya dan bersiaplah tercengang. Jean Dufresne berusaha bertahan dengan menjawab dorongan pion ke petak G6. Tentu saja berusaha memberi ancaman dan mengusir menteri milik Gustav Newman. Tapi upaya itu sia-sia belaka. Oke, kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Gustav Newman di posisi seperti ini? Yang jelas, ini adalah langkah terbaik yang juga disarankan oleh engine dan akan membuat Jean Dufresne tak bisa lagi berkutik. Serta rajanya tidak lagi berumur panjang karena ajalnya sudah semakin dekat. Seperti biasa, kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah hebat tersebut atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Mari sama-sama menahan nafas dan mengencangkan sabuk pengaman. Karena Gustav Newman melakukan pengorbanan menteri dengan spektakuler, yaitu menteri kali pion G6 skak. Ya, Gustav Newman mengorbankan perwira termewahnya di langkah ke-16 ini. Di posisi ini, hanya ada dua pilihan bagi hitam. Pertama adalah menolak pengorbanan dengan menggeser raja ke petak sudut H8 sebagai satu-satunya tempat pelarian. Di sini banyak sekali langkah skakmat yang bisa diambil putih. Salah satunya adalah gajah kali benteng F8 discover skak oleh benteng. Dan itu adalah skakmat, karena lajur G juga telah terkawal oleh menteri putih. Di partai aslinya, Jean Dufresne mengambil pilihan yang kedua, yaitu menerima pengorbanan dengan pion kali menteri. Di posisi ini, kami yakin sahabat-sahabat semua bisa menebak langkah penutupnya. Ya, benar. Gajah kali benteng F8 discover skak oleh benteng. Dan sang Raja Hitam mengembuskan nafas terakhirnya, karena petak G8 juga berada dalam pengawasan gajah petak terang putih di C4. Wow, benar-benar rangkaian serangan maut luar biasa dari master catur Jerman Gustav Newman. Media-media catur dunia memberi label partai ini begitu mentereng, yaitu Gustav Wine, yang terjemahan bebasnya kira-kira adalah angin atau angin ribut dari Gustav, yang tentu saja merujuk pada nama sang master Gustav Newman. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.